Tuhanmu punya anus. Nah kalau dia kena diare, bukti dia kena diare, dia puasa, kemudian dia lapar. Saking histerisnya dia lapar, dia ngamuk. Yesus aja waktu dia ngutuk pohon ara. Mau dilempar riu dia aja dia bisa menghilang. Kalau masalah diare yang bisa gampang, sedangkan Yesus aja menghilang waktu mau dilempar di riu dia, apalagi masalah diare, gampang banget. Iya, tapi potensi itu ada. Buktinya dia lapar, saking histerisnya dia ngutuk pohon ara karena nggak tahan rasa lapar. Kan itu fakta bahwa kemanusiaan yang ada pada diri Tuhan Anda itu bisa terjadi kapan saja. Seperti misalnya dia kebelet pipis, itu bisa terjadi. Namanya dia 100% manusia. Yang saya penasaran ini kalau dia kentut ini rasanya rasa apa ini? Makanya Tuhan itu nggak bisa kemudian disifatkan kepada sifat manusia. Karena Tuhan itu maha kuasa. Kalau Tuhan kamu itu makan ikan goreng, terus dia jarang mandi, bisa kena bisul, bisa jerawatan. Nah, kalau dia minum madu, lalu kemudian dia banyak olahraga, jarang mandi, keteknya bau, dakinya banyak, pakai baju, pakaiannya nggak disetrika, pantatnya bisa gatal-gatal, bisa kena kurap, bisa kena panu. Potensi itu bisa, kenapa? Karena dia manusia, kan gitu. Nah, kalau dia berlari licin, bisa terpecrot. Orang Jepang bilang terpleset, terpecrot dia. Kenapa? Karena dia manusia. Nah, dia berjalan di pinggir lereng, kemudian dijatuhi sama pohon, kena jidat, benjol kepalanya. Iya kan? Dia kan manusia. Gimana dong? Dan kalau dia manusia, dia tidur, bisa jadi dia mimpi kedatangan Tuhan juga. Kedatangan Kalau setan. hal-hal begini Bang Juma, ini sudah dilakukan orang-orang Yahudi kepada Yesus. Nah, itu dia makanya. Makanya tidak masuk akal. Kita nggak heran lagi gitu loh. Jadi kalau Bang Juma mengatakan begitu, yang disampaikan Bang Juma tadi itu, kita nggak heran. Makanya Yahudi bingung, apaan sih lu Yesus, lu ngaku Tuhan? Ya itu dia makanya. Yesus kalau dilempari batu kena jidat, benjol nggak? Kan nggak ada terjadi. Iya, maksudku kalau dia dilempari batu kena kepala, benjol nggak dia? Ya dia kan disisa keluar darah, ya mungkin benjol lah. Lo kapian menitimumu, nggak masuk akal itu. Masa ada Tuhan benjol kepalanya? Gimana dong Tuhan lewat benjol bagian kepala kayak tinju, besarnya kepalan tinju. Kalau itu Tuhan, sebenarnya nggak perlu kena batu benjol. Tuhan ya perlu disampaikan juga itu itu udah dilakukan orang Yahudi gitu loh. Itu udah dilakukan orang Indonesia. Yahudi. Ya Tuhan benjol gimana ceritanya? Jadi kalau dia hidup zaman sekarang, kira-kira Tuhan Anda itu pakai sepatu atau pakai sendal? Pakai trompa. Kira-kira Terlalu Tuhan banyak kita berandai-andai. Ya bukan, ini karena Tuhan manusia maka harus mensifati manusia. Kalau dia ada hari ini, dia pakai sepatu atau pakai sendal atau nggak pakai alas kaki. Coba jawab. Nah kalau dia pakai sepatu kira-kira mereknya apa? Samsung. Dan pasti Yesus kalau dia hidup hari ini juga dia pakai HP.
Dan kalau HP-nya lobet, dia ketemu Bang Suma. Bang Suma pinjam cas HP-nya dong. Alamak. Tawa dong Kepas. Iyalah. Ya sebenarnya saya gini loh, udah hal biasa karena Yahudi pun melakukan hal begitu gitu. Bukan masalah Yahudi, ini Tuhan Anda manusia. Malah datang-datang ke Makassar temui Bang Zuma. Bang Zuma, di kota ini musim apa sekarang? musim musim apa sekarang? Ya musim hujan. Kok tahu siang hari hujan kok masih nanya musim apa? Enggak, maksudnya Tapi ini loh Bang Juma, kenapa Bang Juma nggak berani sama Edis gitu loh? mulai, aduh. Alamak. Edis Kepas, lagi. Edis tuh auranya aja udah nggak ada, udah tinggal nunggu itu. Kasian kalau Bang Juma Edis sampai minta bukannya salah. apa loh? Sebenarnya Edis bisa ya itu ada 1000 setan di dalam tubuhnya. Bukan, bisanya aku lebih pintar dari si Edis sebenarnya. Tapi kan karena aku Memang kamu lebih menjaga. pintar. Enggak, gini loh Bang Juma. Soalnya kan aku kan saudaraku banyak muslim juga, nggak enak. Terus kalau aku nanti menceritakan yang jelek-jelek tentang Islam nggak enak kok. Soalnya paman saya Islam, keponakan saya Islam, adik saya Islam. Jadi biarlah Edis, tapi Bang Juma kok menghindar sama Edis TV gitu loh. Saya tidak mau ketularan bodoh. Benar. Dia Itu punya aja. dalil kok. Dia punya dalil kok Bang Juma. Dalil apa dia punya? Dia buka Nabi Al-Quran, Muhammad. dia bisa kok baca. Nabi Muhammad aja dia bilang Nabi Muhammad itu dituhankan katanya. Kalau di Kristen Nabi Muhammad itu setara dengan Bapak di surga. Kan gila dia itu. Dia ngaku murtadin. Dia mengaku lulusan UIN, Universitas Islam Indonesia Wali Songo. Masa yang kayak gitu mau dilayani diskusi? Mending sama siapa, sama Kepas. Kepas Ya, masih ada kalau orang saya suaranya. gini loh Meskipun Bang tinggal Juma, 2%. kalau saya Hey! masalah gini loh, hadis-hadis dia tahu, isi Iya. Al-Quran dia tahu, cara membaca dia tahu. Aduh, parah. Mau dikibulin sama dia. Kami kenapa muak sama dia? Karena kami yang paham Al-Quran, kami yang paham hadits. Dia sosokan membahas Quran hadits. Padahal kami Dia nantang Ustaz Somad Itu loh, nggak ada sama ilmu. Hidayat loh, Ustadz Hidayat loh. Iya, Ustadz saya Somad. juga bisa teriak. Saya nantang Paulus, bahkan nantang Yesus berdiskusi. Nah, tapi apa gunanya kayak gitu-gitu, ngomong kayak gitu, sesumbar tapi nggak ada ilmu. Bikin apa? Bikin gondok. Kalau dia berilmu, tak apa? Sampai apa loh, kemarin 22.000 loh. Itu masuk yang Dayak itu Muslim itu. 22.000 loh penontonnya. Sampai gini loh, banyak jadi mualaf jadi murtadin. Banyak. Itu cerita apa yang baik? Apa yang membuatnya kira-kira murtad dari Edis? Kan dibilang kalau Bang Edis bisa menuntun aku ke jalan yang benar melalui Yesus, silakan, saya mau murtad, mau meninggalkan Muhammad, mau katanya. Ya udah, tinggalkan dulu Muhammad, baru ngikut Yesus katanya. Ikut Yesus itu hanya untuk Bani Israel, kecuali yang iblis. Iblis itu untuk seluruh manusia dia datang ke bumi. Tapi kalau Yesus yang asli, untuk siapa dia datang ke bumi? Jadi gini loh. Jadi gini loh. Boleh nggak dipanggil Edis? Soalnya kalau aku ilmuku kalah lah sama Bang Juma. Maksudnya kalah menghujat. Kalau Bang Juma kan sama Edis kan sama-sama keras kan gitu. Kalau kamu tahu nggak kalau saya ketemu Edis apa syaratnya? Harus buka masker. Iya. Dia sudah tidak mau berdiskusi sama aku, nggak mau. Sudah metong dia dari dulu. Kalau sama aku itu buka masker lah, segala macam syaratnya kalau sama aku. Yang lain harus turun,
pakai timer dan seterusnya. Gak, tengok aja kalau dia tiba-tiba muncul. Ya kemarin Mute. pernah. Sekarang gini loh Bang Juma, Mute. ngapainlah kita pakai masker kalau kita benar-benar di jalan yang benar gitu. Apa loh. Ngapain hubungannya pakai dengan masker coba? Kira-kira apa hubungannya dengan masker? Apa Ya hubungannya? kalau bukan, Apa? kita kan mau tahu. Oh Yesus ini jadi Bang Tuhan Juma. beneran kalau saya buka masker. Yesus aja nggak pakai masker gitu loh. Nggak pakai masker. Apalagi Bang Suma ya, berarti lebih tinggi derajatnya Suma daripada Yesus. Aduh, inilah Gitu kalau loh. Tuhan potensi kena diare gitulah. Makanya berhentilah menuhankan Yesus itu. Makanya saya bilang, Bulan-bulanan terus. makanya Edis mengatakan Islam itu punya dua rob, dua Tuhan katanya. Tapi mereka malu mengakui katanya. Ya, saya bilang, Islam memiliki saya aja dua kan- rob. Pahami dulu, rob itu bisa berarti Tuhan. Itu rob. Tapi kalau dia berbicara skala pencipta langit dan bumi, rob itu artinya Tuhan. Sama seperti kalian memaknai Theos. Theos itu bisa Tuhan loh. Bisa Tuhan. Itu pemaknaannya. Nabi Muhammad SAW potong leher saya kalau dia pernah dipanggil Rob. Tunjukkan hadisnya, tunjukkan Al-Qur'annya kalau ada. Leher saya jadi Ya jaminan. Muhammadku, ya Muhammadku. Nah, tapi dengarlah ini Edis kalau diskusi kayak gitu seruanku. bisa nggak dia? Nggak bisa. Nabi Muhammad itu tidak pernah dipanggil Rob, dia dipanggil Sayyid. Nah, inilah celakanya kalian. Mengandalkan Edis, alamak. Saya sudah buat dia berapa kali muntah tepung. Mencret nana dia. Nanti dia keluar Indonesia, nah baru so cantik, buka kamera, diskusinya segala macam. Padahal kosong. Nah, kalau dia kosong bisa dipahamkan, tak masalah. Dia kosong bebalnya minta ampun, tidak bisa Gini loh dipahamkan. Bang Juma, di Indonesia ini kan banyak persekusi kalau bicara kebenaran gitu loh, makanya dia Mana keluar ada? negeri. Apa bedanya Edis dengan Rudy Yohannes? Bedanya Edis dengan Rudy Yohannes itu apa? Rudy Yohannes aman-aman saja hari ini. Bedanya cuman Edis ini hujatannya sudah terlalu full. Sudah selalu terlalu full dia. Nabi Muhammad dikatakan Allah, umat Islam menyembah Nabi Muhammad segala macam. Ya itu sudah menyalahi kaidah kan? Menyalahi kaidah Islam. Karena tak ada kemudian ilmu di dalam Islam yang bisa dijadikan sebagai alasan kami menyembah Nabi Muhammad. Kecuali itu tadi, kegilaannya dia, akal-akalannya dia, pintar-pintarnya dia memelintir kata-katanya sendiri. Barulah bisa dia memperjuangkan argumentasinya. Islam itu menyembah Nabi Muhammad. Dalil mana? Prakteknya dalam keislaman itu yang mana coba? Nggak ada kan? Bagaimana nggak ditangkap? Kalau dia di Indonesia udah ditangkap itu. Karena dia menuduh hal yang tidak ada di dalam Islam. Contoh misalnya saya mengajarkan bahwa orang-orang Kristen itu menyembah Lukas. Boleh nggak? Saya katakan itu. Ya kalau saya akal-akalan boleh. Iya kan harus ada dalilnya. Nah Di sekarang mana tertulis? dalilnya? Mana dalilnya umat Islam menyembah Nabi Muhammad? Ada nggak? Ya dia kan punya ayat, kan banyak itu Ayat kalau di apa? YouTube itu. Ayat apa? Ayat saya. Buka ini kan dibilangnya dia. Ya. Buka yang mana? Perintahnya cuma taat kepada Rasulullah. Lantas dikatakan kita mau nyembah Rasulullah. Diperintahkan taat kepada Allah. Atiullah wa atiur Rasul. Ketika Anda taat kepada Rasul, ya sama halnya Anda taat kepada Allah. Berarti Anda menyembah kepada Rasul. Itu terus diputar-putarnya sama dia. Nah saya Tapi nggak bisa segini diskusi loh. sama orang bahlul kayak gitu, Kepas. Ya, tapi gini loh Bang Juma, sejak dia buat-buat komal gitu Bang Juma, banyak loh Islam itu jadi Kristen loh.
Ya mungkin tercerahkan Kristen. gitu loh. Mana ada. Di mana ada orang murtad? Coba, di mana? Coba tunjukkan satu manusia murtad gara-gara Edis. Tunjukkan ke saya. Siapa? Yang buka komal, Gurunda. Yang buka komal, murtad buka komal. Nggak ada. Nggak ada emang, izin Gurunda. Ini kalau saya izin mau ngeluruskan, sebenarnya Kepas dan orang-orang Kristen itu ditokok-tokoi aja sama Edis. Iya, betul. Mereka dibodohin. Jadi Edis itu ibarat Paulus. Sama seperti Paulus. Licik. Gak ada ilmu. Berani nggak 13 kemudian Paulus tahun dia loh, dibilang berani dia tidak ahli. Paulus itu berdiskusi dengan ahli Taurat? Berani nggak? Enggak, Nggak Edis berani. katakan dia itu lebih tahu tentang isi Al-Quran daripada sebuah umat muslim. Mati ya. disuruh Iya, benar disuruh baca huruf hijaiyah aja dia nggak bisa. Dibilang coba naik siapa yang mau naik, mau Ustaz Somad, mau Ustaz Hidayat, naik katanya. Alamak. Tapi satu pun nggak berani katanya. Alamak. Siapa orang Islam yang ahli Al-Quran mau diskusi sama itu siapa? Macam Ustaz Somad mau diskusi sama dia itu sama diskusi dengan orang gila. Saya aja nih yang masih pakir ilmu, saya nganggap dia gila. Sudah tampilannya kayak gitu, pakai kacamata kayak kuda, mulut kayak bencis, ilmu Nggak nihil. bisa Bang Juma menyerang pribadi. Lah itu Argumen fakta. lah. Tidak bisa nggak diserang pribadinya karena pribadinya dia yang menghujat. Lalu saya mau serang dia apanya? By data lah, bicara by data, Data lah sama apa lagi? Edis. Data apa lagi? Kita minta datanya mana? Kami menyembah Islam, menyembah Nabi Muhammad. Mana dalilnya? Nah, yang paling seru saya dengar Edis TV itu Al-Quran menjelaskan segala hal. Terus sunat coba di Al-Quran mana? Ya, benar juga Oh, ya, nggak bukan. bisa dijawab loh. Bukan begitu maksudnya. Al-Quran itu menjelaskan segala hal, itu dalilnya di mana? Mana dalilnya? Al-Quran menjelaskan segala hal. Di mana dalil itu? Ngarang-ngarang bebas. Al-Quran menjelaskan segala hal. Itu karangan dia aja, kalian tertipu. Mana dalilnya Al-Quran menjelaskan segala hal? Nggak ada kan? Tapi dipelintir sana sini. Bagi orang Kristen Edis itu hebat. Bagi saya Edis itu tak ubahnya orang gila. Wallahi, dia itu orang gila bagi saya. Bisa ndak saya berdiskusi dengan orang gila? Orang Tapi gila banyak yang yang ngomong sama dia naik dia apa di komalnya naik sampai 22.000 orang penonton. ada nggak orang itu bisa menang berdiskusi dengan orang gila? Gue tanya dulu. Dia bukan gila gitu. Kalau Iya, dua-dua langsung ketombak. Ustaz Ali pun ketombak. Gini, Kepas. Ya mungkin sebagai orang yang Islamofobia ya, yang ada kebencian terhadap Islam, ya mungkin tersalurkan ya adanya Edis itu dibangga-banggakan. Tapi bagi pelaku akademisi, justru orang Kristen lebih ke dihina gitu loh. Dihina dengan kebotolannya. Kalau menggunakan narasi kan kayak kita contoh kan dalil duluan. Matius 1 nomor 18. Ia mengandung dari Roh Kudus, itu dalil gitu kan. Kita bongkar di situ diskusinya. Tapi kalau tidak ada mengatakan Nabi Muhammad itu Rob, dalilnya nggak ada, dia framing, itu kerjaan saya. Kalau berani dia lawan saya buat gila. Buktinya ada beberapa banyak Kristen yang saya jadikan iblis. Betul? Berdasarkan dalil Markus 5 nomor 6. Di situ manusia nyembah Yesus. Ternyata kita kupas dalam diskusi, ternyata bukan manusianya. Manusia itu kerasukan iblis. Dan pantasnya ternyata yang menyembah Yesus adalah iblis.
Itu loh. Oh, udah naik guru dah. Apa tuh guru dah? Ya, betul itu. Lanjut Kang. Lanjut, bisa bikin kopi dulu. Silakan. Siap. Nah, kalau narasi yang dibuat oleh Edis nggak sebanding dengan narasi saya. Markus 5 nomor 6, iblis yang nyembah Yesus. 99% orang Kristen nyembah Yesus. Pertanyaan yang saya buat, orang Kristen nyembah Yesus dengan iblis nyembah Yesus sama atau beda? Ada yang jujur bilang, iya sama. Kamu sama dengan iblis? Sama. Itu dalil bahwa orang Kristen sama dengan iblis. Itu poinnya. Apa yang terjadi? Tantrum. Dianggap saya penghujat. Kan begitu ya. Iblis juga yang menganggap Paulus itu rasul. Kisah para Rasul 16 nomor 16 sampai 18. Jadi bedanya iblis dengan Kristen menganggap Paulus rasul itu apa? Samanya itu. Lanjut. Iya. Kemudian satu segmen lagi. Kalau dihindari Tapi gini juga, loh. Kenapa segmen banyak lagi, penonton sebentar. STP? Gitu loh. saya ngundang dia waktu live, di reject terus kayak pas. Udahlah. Jadi orang-orang akademisi yang disebut dengan cendekiawan ngelihat Edis itu hanya retorika tanpa dalil, tanpa data. Orang seperti itu merusak yang namanya dialektika kebenaran. Jadi mempolemikan sesuatu ada narasi, ada dalil, data. Tapi kalau tuduhan itu ya anak kecil ya yang bertengkar ngata-ngatain bapaknya, kan gitu. Itu anak kecil yang seperti itu, gitu loh. Jadi tolong pahami kalau pakai pas orang liar ya. Faham nih ngelihat suatu perbandingan agama ini adalah keilmuan. Bagaimana orang itu menjadi berilmu karena agama ini landasannya ini, agama ini landasannya ini. Kemudian dicari, dibenturkan sisi mana yang berselisih. Bukan yang tidak ada digiring menjadi supaya ada. Karena narasi bahasa, ingat, linguistik, kemudian fundamental di dalam teks, kemudian fakta histori, teologi, kristologi itu beda. Kalau digabungin, ini larinya kemana? Hanya orang-orang yang memang selalu dalam lingkungan dialek. Nah, kena tombak Kang Ditonya. Jadi kayak pas si Edis itu kita udah kenal lama ya sama si Edis. Nggak ada ilmu dari zaman di Zoom juga. Cuman dia itu suka framing. Coba tanya tentang Bible, dia nggak bakal paham, dia nggak bakal ngerti kayak pas. Iya banyak yang nyumbang sama dia, jadi makin Yang semangat nyumbang saya lihat sama dia itu orang-orang yang ketipu sama dia. Dia itu nggak menuhankan Yesus. Karena gini loh, jadi Nggak banyak yang menuhankan murtad Yesus, dia gitu itu loh. kalian aja yang ketipu. Jadi banyak yang murtad, makanya banyak yang nyumbang. Mana Kristen- ada, Kristen sebutkan itu. satu namanya yang murtad siapa? Sebutkan. Ntar saya kirim nanti sama Kang Santang. Silakan. Siapa namanya yang murtad? Nanti saya kirim nanti linknya nanti. Silahkan. Kalau yang mualaf gara-gara diskusi sama Bang Juma ratusan. Nggak percaya saya ratusan. Lah. Saya kan Tiap ikut hari banyak yang mualaf. Kang Santang. Di mana sih? Saya kan Nah, kalau yang banyak Kalau yang sa- mualaf lu nggak percaya. Giliran ada yang murtad, Bukan. walaupun nggak ada yang murtad, lu ngomong gini gimana loh sih? Kang Santang. Jangan dilebih-lebihkan. Gak usah nipu jangan lu di sini, hiperbola. gak usah nipu kalau di sini. Hiperbola itu janganlah. Gini loh, tapi ada. Oke, kita kan ikut-ikut juga komal-komal. Kalau 10, 15 oke lah sama Bang Juma. Oh, kalau ini ratusan datanya ada. Ratusan. Makanya kan saya bilang edisi itu adalah misionaris gitu loh. Misionaris dari mana? Emang Kepas tahu dia dari deno mana? Misionaris dari gereja mana dia? Dia kan Trinitas kan gitu. Dia bertahan itu untuk buat makan. Dia menghujat itu buat makan.
Dia itu penyerang Katolik di awal. Dia itu Unitarian. Dia nggak percaya Yesus itu Tuhan, gitu loh. Dasar dari mana Kepas Kang mengetahui Dito, Yesus itu gini dia loh Kang Kristen? Dito, jangan fitnah Kang Dito, nanti Kang Dito makin tambah banyak dosa gitu loh. Bukan, kamu yang nggak tahu. Silakan Ustaz Alif. Enggak. Aduh, Kepas udah gini aja lah. Kan saya juga sering ngomong, belum jadi Kristen sejati sebagai debater kalau belum seperti Edis, Kiamat. Ya tipikalnya begitu karakternya. Kalau sudah menjadi seperti Edis, itu sudah menjadi pujaan orang-orang Kristen. Kan gitu. Jadi dalam pandangan orang Kristen, Edis itu orang yang smart, orang yang cerdas, orang yang hebat, orang yang pokoknya luar biasa. Itu dalam pandangan Kristen. Dan belum dijadikan sebagai debater hebat untuk Kristen kalau belum seperti Edis. Gitu aja udah untuk orang Kristen loh ya. Makanya banyak pemujanya dari kalangan Kristen gitu. Jadi Kepas Tapi ini kan belum tujuannya ada bukan untuk apa-apanya. makan. Tadi kan Kang Dito bilang di situ untuk Ya cari ampun. makan, bukan. Dia YouTube-nya misinya Dismon aja dia bagaimana nangis-nangis. supaya Kalau ini keselamatan. nggak tahu. Aduh. YouTube-nya dulu dia itu nggak ada apa namanya kena Dismon gara-gara tayangannya duluan yang teman-temannya. Dia nangis-nangis kok. Karena dia nggak bisa makan. Bahkan bulan Ramadan itu dia nyamar jadi muslim itu nyari takjil ke masjid itu. Saking pengennya Aduh, udah makan. sama. Ya kayak Udah gitu. sama kayak Bang Endi ceritanya ini. Lah kan lagi ngomongin Edis. Udah ya. Iya, itu juga cerita Bang Endi. Itu Lah, loh. iya memang gitu kisahnya. Jadi intinya memang Kepas Anda memang perlu memuja Edis karena kalau Bukan. belum seperti Nggak, Edis gini yang loh, suka Ustadz Alif, memuja mohon itu belum maaf, ada bukan hebatnya memuja untuk ya. Kristen. Dari tadi kau bangga-banggain apa? Aku dukung malah kau pantah. Kayak mana lah? Enggak, bukan kan tadi saya bilang coba dulu Bang Juma sama Edis gini loh, supaya itu, main data karena by dalam data pandanganmu dia itu hebat kan? Iya, dia bongkar Nah, kelemahan-kelemahan udah. Islam. Jadi menurut orang Kristen, Edis itu adalah orang yang hebat, yang super, yang sangat intelek, yang sangat akademis, yang sangat berilmu, yang sangat berwawasan luas. Debater Kristen belum dikatakan hebat kalau belum seperti Edis gitu loh. Saya dulu malah ada beberapa cirinya seperti Edis, seperti Sopkatul, seperti Kiamat, seperti CP. Kalau belum seperti mereka, debater Oten itu belum hebat karena level menghujatnya itu belum ada. Pasti itu gak ada apanya. Gitu loh. Ya kalau saya kan bukan cari makan saya dari TikTok. Saya Nah, iya kan makanya coba Kepas kau makanan menghujat. saya kan turun langsung dari langit. Kayak Nggak si saya dulu. beli makanan pun Apa langsung tuh? datang Hah? dari langit. Ah, udah terserah kau lah. Berarti Coba dia makan Kepas. air hujan. Berarti dia makan air hujan turun dari langit. Tuh. Kalau saya Ya tadi Kalau kan saya dia kan- tadi Kepas kan udah mengakui bahwa takut nggak bisa makan. Yang paling ditakutkan adalah nggak bisa makan. Udah. Itu udah Enggak. ke summary gitu loh. itu sifat manusia itu, misalnya yang kita takutkan itu bukan setan tapi nggak takut makan, makanya kita harus cari uang kan gitu. Ya beda banget dengan Islam. Islam itu kita berserah diri, dikasih rezeki itu kita sudah yakini, itu Kepas. Nggak mungkin kita Sebenarnya itu tidak nggak percaya jauh kan Tuhan gitu. sehingga Kita Tuhan juga tidak. berserah diri kepada Tuhan Yesus gitu loh. Kita berserah diri juga gitu loh. Terserahmu lah. Seolah-olah kami nggak berserah diri jadinya. Ya Seolah-olah karena kami kamu takut nggak bisa makan, gini loh Kepas. Orang yang percaya Makanya kan Tuhan, ya dengarkan Oke. dulu gantian. Orang yang percaya Tuhan, ya nggak takut akan dirinya kelaparan karena yakin terhadap Tuhan. Iya, makanya itu Kang Dito kan dibilang jangan khawatir akan hidupmu, kan kata Yesus. Artinya bahwa sifat manusia itu khawatir, itu sifat khawatir itu hal manusiawi gitu loh Kang bentar Dito. tanya. Kepas berserah diri sama Yesus. Yesus berserah diri sama siapa? Nah, dibalik-balik lagi cerita ini Kok kayak dibalik? Yesus berserah Yesus dirinya itu sama siapa? Tuhan gitu loh. Makanya saya Ya. berserahkan diri sama Tuhan Yesus. Loh, Yesus berserah diri sama siapa? Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa, ratap tangis dan air mata kepada Dia. Nah, itu dia berserah diri kepada siapa? Bapak. Ya itulah bedanya Anda Kristen dengan Yesus. Kalau Yesus berserah diri kepada Bapa, kalau Kristen berserah diri kepada Yesus.
itu aja cuma pembedanya. Iya kan? Ini si Edis ini pun nggak ada pula nomornya. Kemarin di akun saya, kok nggak ada saya panggil nih si Edis. Kalau yakin saya, kalau ada si Edis di sini, semua pada kabur, nggak mau diskusi sama si Edis. Yakin. Baju ke sini biar aku yang ngadepin. Nantilah saya panggil juga. Iya panggil aja. Nanti saya maunya kalau sama saya ngomong kasih waktu. Kita tiktokan aja. Saya buat dia jadi iblis. Nandar keok, Gus Wafi keok, duanya. Bagus juga Edis itu. Ya ini Asli. pola berpikirnya pemuja Edis itu harus Dari begini, mana memang. Ustadz Wafi Keok itu dari mana? Enggak untuk Bentar, malam pemuja juga Kan saya lihat. untuk Kan pemuja saya tonton Edis, juga, untuk pemuja Bunda. Edis narasinya harus begitu karena dia pemuja. Bukan. Ya Edis. bahasa Gini loh. Yunani sama bahasa ini aja dia nggak bisa. Gimana kalian bisa bangga-banggain orang sebodoh itu ya? Bunda, Edis itu pakai data loh Bunda. Pakai data apa? Saya kan suka dengar juga kalau dia sama Bang Nandar. Bang Nandar aja dia nggak bisa kalah, apalagi sama yang lain. Nak, Bang Nandar tuh ilmunya udah banyak, jauh dia ketinggalan. Saya udah lihat tuh skornya dia. Kristen sendiri bilang, wah payah Edis gitu. Apalagi Siapa itu? Wafi. Ini parah nih. Robihi itu bukan Robahu. Mana Robahu nih? Saya masih baca bahasa Arab. Gak bisa dia saudara. Pusing. Putre. Ini parah. Ngaco aja. Sama dengan Mana di sini Robahu? Mana di sini Robahu? orang Kristen kan nggak bisa baca, jadi dibohongin sama dia. Aduh tewas dia cari Robahu gak ketemu. Sudah. Oke, sekarang Sofi. Kata tuanmu di sini apa bahasa Arabnya? Menyerah dia sosok aja nih. Saya nggak minat bahasa Arab coba. Apa di sini? Kata tuanku di sini bahasa Arabnya apa? Ayo. Coba tuanmu jadi bahasa Arabnya apa? Sudah. Jangan menutup. Gimana tuh begitu? Coba. Enggak, itu buat Kepas, itu Edis lagi menang itu buat Kepas. Itu Edis Bukan, lagi hebat. gini loh. Nggak ada yang Iya dong, sempurna. Anda kan pemuja Edis. Itu Kalau hebat itu tadi Edis gini di situ, loh, dia lagi pinter itu Ustadz Edis. Alif, misalnya saya nih, saya membaca bahasa Inggris itu kadang kan nggak semua harus sempurna gitu loh pengejaannya. Nggak usah gitu. kemana-mana pembelaannya. Tadi kan kau punya statement Gus Wafi kalah sama Edis, Theo. Nah, udah kita tampilkan tuh dari diskusinya. Nah, Anda sebagai pemuja Edis banggain dong Edisnya. Itu Edis lagi menang, Edis lagi hebat gitu loh. Jangan pelin-pelan gitu loh. Ya kan? Nanti saya kasih lah linknya nanti kalau yang menang Edis masa yang kalah. Kenapa? Ini ada sedikit warasnya ini, ragu dia. Bukan gini loh Ustadz Alif. Dengan disuruh-suruh malah nggak mau. Tadi muja-muja, gimana sih? Waduh, gimana ya kalau kita hanya sepihak kita dengar gitu loh. Loh kok sepihak? Itu lagi diskusi bukan Kalau- sepihak. Enggak Iya, tadi enggak loh, gini Ustadz coba Alif. Kalau tadi saya sudah bisa on cam, udah Kepas. saya tunjukin gitu loh. Video yang barusan diputar itu menunjukkan Edis di situ hebat atau tidak hebat? Orang nggak jelas tadi apa yang Aduh, diketertawakan. mah. Ya Gus Wapi lagi ngetawain Edis. Menurut Anda itu Edis hebat atau Iya. tidak ketika lagi ditertawakan Gus Wapi? Ya biasa seperti Ustadz Ali menertawakan saya tadi saya juga tertawa. Enggak, ya kembali itu ketika Di mana ditertawakan itu letaknya? Edis Gini lagi loh, hebat Ustadz atau Ali. tidak hebat? Di mana letak penilaiannya? Apakah karena Iya, kita menertawakan orang kita menang? Di situ Edis hebat kan dalam pandanganmu? Nggak ada hebatnya karena nggak ada nilai pembahasannya gitu loh. Ya udah berarti. Enggak gini loh kalau Ustadz Ali. gitu, Nilai Edis nggak hebat pembahasannya kalau apa gitu tadi udah. kan gitu. Ya karena kau nggak tahu makanya. Itu Di situ kan nilai katanya, pembahasannya gini, kan katanya si Edis bisa bahasa Arab, belajar Quran selama 13 tahun. Pas dites, dicari Robuna, nggak ketemu, nggak nemu.
Robi. Kepas. Robahu. Izin Dari dulu. Robahu nggak ada. Kepas. Itu anak kecil orang Islam umur 6 tahun. Nggak sampai 13 tahun ngafal satu buku, satu Al-Quran. Tuh. Begitu dia menginjak umur 8, 2 tahun, 2 tahun setengah, langsung khatam 30 juz. Hafal. Coba. Itu lama loh, belajarnya 13 tahun loh. Tapi huruf hijaiyah aja nggak tahu, nggak ngerti dia. Iya nggak bisa. Itu bohong itu namanya. Coba suruh ngejak tuh. Oh tapi nggak apa-apa sih kalau si Kepas itu percaya sama pembohong. Nggak apa-apa Ustaz Alif. Bukan saya percaya atau tidak percaya itu kembali kepada saya. Artinya saya percaya bukan gini loh. Dia sampai nantang sampai 22.000 nantang Ustadz Somad, Ustadz Hidayat. Boleh aja dia bilang begitu. Tapi kenyataannya kan nggak ada kejadian. Gini. Dia nantang kan di medsos. Kan Ustadz Abu Somad udah jelas rumahnya ada. Kenapa nggak didatangin langsung ke rumahnya? Tantang debat. Maksudnya di TikTok gitu loh Kang. Cuma berani di medsos. Sangat main TikTok. Dia takut dikriminalisasi ataupun Ya udah dieksekusi ngajak gitu debatnya loh. sama Ustadz Abu Somad offline tapi di Amerika. Disiarin di TV. Nanti aku yang jadi ininya, jadi moderatornya. Kan gampang. Ustadz Abu Somad pasti mau loh. Takutlah dia siapa saya lihat sekarang begini Kepas. Coba Kepas sama adik apa sama paman coba belajar huruf hijaiyah. Saya rasa Anda lebih cerdas daripada si Edis ini. Sebulan aja udah bisa tuh huruf hijaiyah. Takut saya kalau saya pelajari dalam Islam ini Bunda, takut saya jadi menghujat Bunda. Kok menghujat malah? Salah lo. Kalau lo belajar justru lo tuh, nah kenapa ini Kristen begini begitu malah jadinya? Enggak Bunda, yang saya dengar Edis, semakin saya pelajari ilmu Islam, Al-Quran, hadis, saya meninggalkan ini. Kenapa? Karena di sinilah kelemahan-kelemahannya. Anda kan pemuja Edis dari tadi udah sih, nggak usah diulang-ulang. Ampunilah hamba ya Allah. Udah, Edis itu kan hebat di matamu, udah. Dan Kristen belum jadi debater kalau nggak seperti Edis. Udah, contoh tadi hebat dia waktu debat sama Gus Wapi. Itu loh. Itu udah kelihatan. Tapi Ustaz Alif, saya pengen ditunjukin nama Kepas yang murtad terus buka komal. Saya pengen ditunjukin. Nanti Bunda, ini karena nggak bisa ini on cam kalau nggak apa dong saya tunjukin video. Bukan gitu. Sekarang yang seliweran aja yang saya lihat saya nggak ada. Kalau yang mu'alaf itu banyak. Semua mu'alaf itu rata-rata mengerti Bible dan dia berani buka komal mempertanggungjawabkan isi Bible. Itu banyak kesalahan. 6.000 chapter apa 6.000 apa itu kesalahannya itu. Gimana itu? Dibilang Edis Bunda sama saya, Bang. Jangan masuk komal-komal mereka Bang, katanya. Abang jadi bulan-bulanan mereka. Saya bilang, daripada saya pusing, saya lebih bagus masuk komal saya bilang kan di DM saya bilang gak usah masuk komal mereka Bang. Nanti jadi diapakan agama kita Bang, katanya. Dia takut Kepas masuk Islam. Ya kalau saya kan udah di matre Bunda, udah masuk surga, udah pasti. Saya ngapain lagi pindah agama? Nanti malam kau mimpi Kepas. Matremu ternyata kecuci, hilang deh matre kalau udah dicuci, ya kan? Lalu lupa buka waktu mandi. Langsung bilang sama Ustadz Ali sama Bang Zuma, Gurunda, manggil Gurunda lagi. Tolong mu'alafkan saya. Udah selesai. Saya kasih paus. Jadi Bunda, paman saya kandung kan masuk Islam. Anaknya kan perempuan kan masuk Islam juga. Terus saya bilang sama paman saya, Paman, saya mintalah nikah sama anak paman tapi dia masuk Kristen. Nggak dikasih. Ya, sama kayak Allah. Bukan. Ya kalau misalnya di Kristen, kalau di Kristen nggak ada Allah, adanya Bapak. Iya. Iya. Astagfirullah. Kalau gitu udah dulu lah. Supaya nggak berpanjang lebar. Nanti dilanjut lagi nih. Gue udah 2 jam setengah. Thank you recordingnya. Thank you pengakuannya. Memang kejujuran itu kadang-kadang mematikan untuk yang nggak ada ilmunya di ternyata Nabi kita. Kalau
masuk ke dalam Kristen, dia setara dengan Yesus dan Bapa di dalam Kristen. Selamat datang di kebenaran. Nah, close. Itu kan Bang Kores kan nggak ada nilai perdebatannya tadi itu, hanya ketawa-ketawa mulu. Udah Ngapain pemuja Kang Edis, Santang? iya pemuja Edis, udah kenapa sih? Udah yang penting Edis hebat, udah gitu aja loh, Kepas. Nggak usah. Pokoknya semua yang ditampilkan itu Edis hebat, udah gitu aja. Dan Kepas belum jadi Kristen sejati kalau belum memuja Edis gitu loh. Udah, ya, sip. Oke, Ya, Hot, kok jadi boleh pasrah? jadikan akun saya yang ini moderator lagi. Saya mau selami, mungkin ada Oten di bawah supaya lanjut diskusi. Adalah terbesar kalung saya. Ibrahim, masuk Saya Ibrahim. ini. Masuk Ibrahim. Disuntik supaya kelihatan seksi. Mantap itu. Kang nggak boleh kali gitu, Kang. Ntar kena lagi. Ya, izin masuk begini ke Kepas. Kalau seperti debater Kristen itu memang punya datanya data orientalis. Jadi kalau kamu percaya hanya mereka itu penghujat-penghujat di zaman kita sekarang, sebelumnya paling awal namanya Yohanes Damaskus. Nah, jadi orang yang banyak membaca itu banyak referensi. Data kalian semua apologet Kristen itu ya, debater Kristen, kita pegang. Kalau saya misalnya nih, saya mau menyerang agama saya sendiri, agama Islam, bisa ada datanya, tapi itu nggak valid. Itu hujatan, pemelintiran, tidak sebenar-benarnya gitu loh. Itu poinnya. Debater pasti punya datanya dari mana? Dari buku yang ada catatan kakinya, namanya jurnal. Valid enggak? Dari mana? Yohanes Damaskus itu lahirnya kapan? Semenjak zaman Rasulullah SAW itu masih ada, setelah beliau wafat, Yohanes Damaskus ini muncul menjadi orang-orang seperti yang tadi kalian, yang kamu bilang hebat itu sudah membuat data tentang penyimpangan Al-Quran dan As-Sunnah gitu loh. Itu yang mereka gunakan. Yang di Amerika ada namanya CP, mungkin kamu nggak tahu, udah pernah dengar belum? Tahu, udah nonton YouTube-nya saya udah. Datanya semuanya valid dari orientalis. Dr. More, kemudian Martin Luther, kita sudah ada semua. Giliran LAI yang menghujat Roh Kudus, kalian lupa gitu loh. Coba, ia mengandung dari Roh Kudus. Roh Kudus ini punya alat kelamin apa gimana gitu loh. Gitu poinnya. Ini diskusi, makanya perlu direvisi atau jangan lagi menggunakan LAI. Sehingga tidak ada lagi nama Allah, tidak ada yang ke-Islam-Islaman. Itu poinnya. Nggak ada orang Islam yang pintar, yang benar-benar berakal, kemudian saleh, itu murtad, nggak ada. Gitu Kepas. Jadi gini ya, dimenangkan oleh pedang, dihancurkan oleh internet. Itu banyak komen-komen itu sejarah-sejarah untuk menjatuhkan ajaran Islam gitu loh Kang Dito. Saya melihat Justru gara-gara internet orang-orang bisa tahu sekarang isi Bible seperti apa, Tuhannya Kristen Dimana? itu siapa. oke Kang Santang, Ini itu saya baca itu komennya. Ya, ya video lama Edis, video debatnya sama Kang Yonat ini. nah putar-putar. Nih, Kalau saya mana loh? Kok buram? Nggak ada kamera ya? Ada itu barusan. Loh, kok di saya ngeblank hitam? Ada itu ada jelas. Ada ya?
Nih, Ada. nih kau ikuti pujaanmu nih. Tidak usah menjelaskan panjang lebar. Tinggal jawab aja kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak. Begitu. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Iya. Oh. Berarti Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan? Bukan. Nah, Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan. Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Mampus kok. itu pujaanmu ya, Dis. Kepas. Ikutin pujaanmu, Kepas. Kayaknya itu video lama, belum apa dia itu. Loh, itu debat, itu udah jadi debat. Itu Iya. Ustadz Alif, Oke. Ustadz Alif, itu video lama sebelum ada Yesus, itu video udah ada. Kok di saya enggak ada? Kang Santang buat lucu aja, buat statement kayak gitu lah. Bukan Jadi lucu, gini ya. otak lu yang PA lucu. itu dia belum mengikut Tuhan Yesus gitu loh videonya. Tapi udahlah, kita bukan membahas Edis ya, maksudnya gini ya. Tadi kita hanya Lu yang berbicara. tadi awal mulanya bawa-bawa nama Edis. Iya Kak. Si Edis Karena itu kan, Bang. dengerin. Si Edis itu tukang tambal ban di Lampung ya, tukang tambal ban. Sekolah juga kagak. So-soan lu agung-agungkan sama kalian. Gua waktu ke Kan, Lampung tadi- gua tanya di sana, kalian kenal sama si Edis gak? Dijawabnya, ngapain gua kenal sama si Edis tukang tambal ban? Itu monyet yang gua tanya gak mau kenal sama si Edis. Apalagi Ya, manusia. jadi gini ya. Tadi kan Bang Juma banyak menghujat Yesus. Makanya aku bilang, Bang Juma berhadapan sama Edis lah. Gue bilang, soalnya kalian kayaknya sama-sama keras nih. Gue bilang, aku gak mau melawan Edis. Edis udah gila katanya. Gitu loh. Ini Kepas, satu lagi nih dalilmu nih, Yohanes 13:13, dengerin. Dengerin ini ya. Ini kata junjunganmu, Kepas. Nih. Saya sudah sering mengatakan ya bahwa kata Tuhan Yesus itu tidak tepat. Itu tidak benar. Yang benar itu Tuhan Yesus, itu yang benar. Saya sudah sering mengatakan ya bahwa kata Tuhan Yesus itu tidak tepat. Itu tidak benar. Yang benar itu Tuhan Yesus, itu yang benar. Saya sudah sering mengatakan ya bahwa kata Tuhan Yesus itu tidak tepat. Itu tidak benar. Yang benar itu Tuhan Yesus, itu yang benar. Saya sudah sering mengatakan ya. Dengerin. Udah? Udah? Udah jelas. Oh, jilat tuh pujaanmu. Dah, ya. Ini buat Kalau para- mau dukung, Iya. Kepas. Lu kalau mau Itu dukung, mending pemuda dukung yang- si Bom-Bom aja dong. Yang udah jelas tuh. Kalau Pak Bom Bom nggak ada yang mengalahkan, karena saya masuk juga sama Luga di situ. Pak Bom Bom. Enggak, Pak Bom Bom juga keras juga, dibilang coba tunjukkan kepada saya di Indonesia siapa yang berani debat agama Kristen dengan saya, karena saya yang paling hafal dengan Alkitab. 10 orang di dunia ini, saya salah satunya dari 10 itu yang memahami seluruh isi Alkitab. Itu loh. Itu Pak Bom Bom. Pak Bom Bom kok Juma nggak berani ketemu Edi. Kenapa Juma nggak berani? Nih, lihat. Jadi Udahlah itu nanti kalau naik lagi orang promosiin Edis, udahin aja biar dibawa aja lah. Capek bahas lama-lama. Jadi sekarang banyak tiba-tiba yang berprofesi jadi salesnya Edis gitu ya. Tapi mereka
apakah nggak menelusuri gitu loh, poin-poin debatnya itu apa? Coba lah, makanya, aduh, berhentilah untuk mengagungkan orang yang kosong gitu. Jadi nggak ada isi. Debat dengan dia sebenarnya apa ya, cuma retorika dasar saja, nggak ada. Jadi mendowngrade pemahaman keilmuan kita, baik itu kristologi maupun teologi, nggak nyambung Kepas. Itu levelnya sudah downgrade banget. Begitu poinnya. Jadi silakan teman-teman Kristen, kalau kalian memiliki pemahaman yang lebih daripada Edis, ini kita diskusi aja. Silakan, ada Gurunda di sini. Ya, buat teman-teman juga yang belum follow, silakan dibantu follow. Ya, kita undang nanti, saya ada beberapa pendeta nih. Saya coba share habis ini. Mungkin saya di sini lagi tidur ini. Soalnya kalau dia naik, dia penontonnya 22.000 loh, 18.000. Artinya banyak penasaran orang, ini anak kok berani gitu loh. Kamu salah. 22 viewer kemarin itu karena lawan Lisa. Yang banyak itu viewernya Lisa. Jangan suka klaim begitu, Keva. Saya tuh nonton. Kami ini juga. Iya. Saya nonton Kang Dito. Enggak, waktu naik wanita itu, daya itu. Waktu itu kan Bang Juma debat sama si siapa dulu tuh yang botak itu, Ustaz Alif, yang pengacara itu. Lupa saya namanya siapa ya? Hutahean. Iya. Hutahean. Penonton Bang Juma itu, ya, penonton Bang Juma itu 47K. Apa kita agul? Apa Bang Juma agul? Enggak. Apa kita harus sombong? Bang Juma sombong? Enggak. Udahlah, jangan ngomongin si ini terus lah, aku. Udah. Ferdinand. 47K penontonnya. Ini yang, aduh, kepas. Udahlah. Nah, itu dia. Kalau kita menghujat, misalnya tadi kayak Bang Juma, ya kan. Kalau Bang Juma yang ngomong, lu bilang menghujat. Tapi kalau si Edis yang ngomong, lu bilang itu kebenaran. Lama-lama gua udahin juga muka lu. Tunggu dulu, jangan dulu. Gini loh, hati boleh panas, pikiran harus dingin, Kang Santang. Itu baru dipenuhi Roh Kudus, diskusi jangan emosi gitu loh. Jadi dipenuhi Roh Kudus gimana? Orang Roh Kudus menghamili Bunda Maria nggak tanggung jawab. Assalamualaikum. Pato, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim semuanya. Mohon maaf lahir batin. Iya, sama-sama. Ya, sama-sama, Bang. Aku turun naik lagi ya, kameranya nggak ada di HP-ku. Gitu. Mau kemana ini? Kang Alip udah di sini aja dulu. Giliran aku naik dia turun, mana sih? Kameranya nggak nongol tadi. Emang Kang Dito, kalimat Tuhan dengan Tuhan itu sama atau beda menurut Edis, Kang Dito? Ya, tadi udah ditampilin di layar. Kan gitu, Ustaz Alif udah munculin tuh. Dia udah mengkonfirmasi sendiri. Hanya karena menemukan data orientalis saja begitu. Oke, kalau menurut Edis itu sama, ketika di zaman Yesus, berarti Yesus punya Tuhan yang namanya Herodes. Satu. Terus yang kedua, kalau Edis menyamakan kalimat Tuhan dengan Tuhan itu sama, berarti Tuhannya Yesus adalah iblis ketika Yesus dicobai oleh iblis, karena di situ Yesus tidak berkuasa apapun terhadap iblis. Udah selesai situ. Nah sekarang aku tanya sama Kepas berani nggak kau mengatakan bahwa pada saat hidup Yesus di zamannya Herodes, berarti Yesus punya Tuhan namanya Herodes? Setuju? Tunggu dulu, hubungi dulu Edis, soalnya berat-berat kalian. Nah, gua tanya lu, gua bukan tanya Edis. Gua tanya lu, gua gak pernah dinaikkan sama Edis.
biar gua naikin dulu Edis bentar, biar gua Coba naikkan Edis. Lu berani nggak mau mengatakan bahwa Yesus itu hanya iblis? Ketika Yesus dicobai oleh iblis, sekalipun di situ tuh Yesus tidak berkuasa terhadap iblis. Mana sih si Edis ini masih tidur jam segini? Di Amerika kan udah sore nih. Kau nggak bakalan bisa ngomong, nggak bisa berani kau ngomong mengatakan bahwa Yesus tuh hanya iblis. Berani nggak kau? Kalau kau mau menyamakan kalimat Tuhan dengan Tuhan itu adalah konteksnya sama. Berani nggak kau? Mana ya di sini? Gua tunggu-tunggu udah sejam nggak nongol-nongol. Bagusnya lu share sama pendeta lu aja lah. Pendeta-pendeta, pasien-pasien kamu gitu kan. Naikin aja. Bom juga di roomnya doang. Bom Edis masih mau keliling room. Oke, Bang Kian Santang, Bang Alif, Bang Dito, Bunda Rahma, semuanya Kang Alif mau izin turun ya. Saya sedikit aja lah. Siap Kang Ade, siap. Iya ya. Jadi gitu ya, kalau Tuhan dengan Tuhan itu konteksnya sama, berarti Yesus punya Tuhan, namanya Herodes. Yang kedua iblis. Jawab tuh. Itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Bang sendiri. Udahlah Kepas, gak usah agul-agulin orang yang gak jelas lah. Di HP sayanya Kang yang nggak nongol, blank hitam. Iya tadi si Alpi juga kayak gitu Ustaz. Kayaknya emang dari perangkat ininya, TikToknya lagi gangguan mungkin. Siap. Sudah saya share ke Pak Pendeta. Bukan apa ya, kita bukan pengikut Edis, kita bukan terkagum-kagum. Saya hanya melihat kok dicabi-cabi yang naik-naik itu, yang umat muslim itu oleh Edis gitu loh, kok dibiarkan gitu. Ya kenapa kita nggak pernah dinaikkan di sana? Hanya orang-orang yang awam, orang-orang baru yang dinaikkan. Karena Kang Santang nggak mau naik gitu loh, makanya nggak mau naik. Somat aja. Nggak pernah dinaikkan, Kepas. Gimana sih? Kok ketawa? Lu udah ditampilin bukti tapi masih nggak percaya. Iya, itu yang dibuat Ustadz Alif itu, yang diputar tadi itu sudah saya tonton sebenarnya, tapi Ustadz Alif memastikan aja sebenarnya. Tapi dia itu sebelum dia mengenal Yesus dengan benar. Atau gini Kepas, kalau misalkan emang dia benar pintar, benar jago, ya diundang aja sama TV sekalian kita debat offline, siarin langsung sama TV. Oke, kita sapa dulu ya host ya. Bang Sinaga monitor. Selamat pagi. Selamat pagi. Gue kalau kepencet tuh. Oh, oke Mbak Rusdiana, aku turunin ya. Ya, Sinaga Bere monitor. Gimana? Kok dari tadi perasaan bahas Edi saja? Oh, jadi abang mau bahas apa ini? Abang Kristen apa Muslim bang? Ya, saya Kristen. Oke, silakan. Apa yang mau didiskusikan? Anda naik mau diskusi atau mau curhat? Pastinya diskusi ya. Tema ya, apa bang? Cuman ini aja sih bang. Tadi kenapa kok yang tadi ya siapa tuh? Yang barusan turun itu kok dibilang Yesus itu Tuhannya iblis sama siapa? Herodes apa siapa tadi? Udah nggak ada orangnya bang. Ya, itu aja. Konteksnya kalau disamakan. Artinya apakah kayak abang juga mempunyai dalilnya gitu loh? Gurunda monitor Gurunda. Ustaz Alif.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Alif, Bunda Zuma, Akang, Bunda Rahma, Kang Dito, dan sahabat muslim wal muslimat yang lain. Buset, live dari semalam belum merungkat, Kang. Belum ini. Kopinya luar biasa dari teman-teman juga, Love Orange-nya. Terus ini sampai di 339 follow tap-tapnya udah bagus. Kita lanjutkan ya syiar dakwah kita, diskusi lintas agama bersama Gurunda dan juga Ustadz Tuna Alif. Silakan Ustadz. Ya, mau gue buka topik Bang Sinaga, gimana? Apa mau kita bahas? Enggak, tadi saya ini aja Bang, ingin mau tanya kok. Tadi siapa tadi abang yang udah turun tadi itu? Ya udah Bang. Dia kan bilang tadi kalau Yesus itu Tuhannya iblis sama Herodes siapa tadi itu. Maksudnya apakah dari Muslim ada dalilnya bagaimana gitu loh Bang? Apa saya yang masuk Ustaz? Boleh? Oh maksudnya pertanyaan Kang Ade tadi pernyataan. Ya saya tidak akan menanggapi pernyataan orang tuh. Iya. Saya pun bisa menanggapi, saya pun juga bisa menunjukkan dalil. Pemahaman kita tentang Tuhannya Yesus itu iblis terdapat dalam satu di Perjanjian Lama. Yahweh itu melakukan. Baru kok turun kayak pas. Agak berat kayaknya. Jadi poinnya di Perjanjian Lama atau menurut narasi dari Bu Rita Wahyu, Yahweh itu adalah iblis. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus sendiri mengatakan di Yohanes pasal 8 nomor 44 tentang bapaknya keturunan Abraham yang bukan dari dari Elohim. Disebutkan oleh Yesus, iblislah yang menjadi bapamu. Kalau mau diruntutkan secara kristologi, bukan teologi, ternyata ada bapa yang bukan Elohim atau Yahweh itu yang disebutkan, yang menginginkan pembunuhan Yesus, itu adalah iblislah yang menjadi bapamu. Sudah cukup jelas Bang? Atau mau diskusi yang lain silakan. Ya, saya masih kurang ini sih, masih merasa kurang tepat sih. Ya kalau kurang tepat menurut Anda, itulah dalilnya. Ternyata ada bapa yang dari iblis juga. Iblis itu dikatakan bapa. Iya, bapa dari iblis itu kan menurut Alkitab kami kan itu ya pendusta, pembohong, yaitu kan dari bapak segala iblis. Nah iya, salah atau enggak itu? Nah, loh memang kenapa dibilang abang tadi itu bahwa Yesus Tuhannya iblis? Kan itu yang saya tanya tadi Bang. Merujuk ke situ mungkin dalil yang bisa kita paparkan mengenai Matius 24 ayat yang keempat dan kelima. Siapa yang dimaksud? Joshua, lu lihat dulu Joshua. Noise. Nah gitu bagus. Oke, lanjut. Sebelumnya saya izin dulu, Gurunda monitor. Oke, saya lanjutkan. Matius 24 nomor yang keempat dan kelima. Itu Yesus yang manusia, ya, anak manusia, putra dari Bunda Maria yang memang manusia mengatakan, waspadalah terhadap penyesat yang akan datang padamu menggunakan namaku. Nama yang digunakan adalah nama Yesus. Ya. Yang bertemu dengan Paulus di padang gurun, di Damsyik perjalanan dia itu Yesus yang manusia atau bukan? Nah itu kan pertemuan Paulus sama Yesus itu kan itu secara penglihatan Bang. Iya, penglihatan di situ itu kan secara pribadinya. Enggak, maksud saya itu kan secara pribadinya Paulus, antara Paulus dengan Tuhan Yesus kan seperti itu toh. Jadi pemahaman Anda Paulus itu enggak bertemu sama Yesus tapi penglihatan yang kita baca begitu. Nah, karena cuma dia yang melihat kan gitu.
Atas dasar apa Anda mempercayai perkataan Paulus? Ya karena gini Bang, dia ya ini kan termasuk Paulus ini kan kesaksian dia. Jadi yang tertulis di surat Paulus itu kan itu kesaksian dia kan. Kesaksian dia pribadi bertemu dengan Tuhan. Kan seperti itu Bang. Oke. Pada saat kamu membaca perjalanan Paulus ke Damsyik, dia jatuh tersungkur, kemudian ada suara di langit, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Jawaban Paulus itu menurut Anda make sense gak? Tiba-tiba dia mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Kok dia tahu itu Tuhan? Padahal siapa tahu itu iblis, atau memang iblis sebenarnya? Nah justru itulah, nah kan itu ya kita nggak tahu ya Bang, ya itu kan mungkin dorongan rohnya kan kita nggak tahu. Kenapa dia bilang Tuhan, kita kan justru apa ya? Ya namanya juga pengalaman pribadi dia. Bentar. Ya itulah yang diucapkan dia kan gitu Bang. Bentar. Aduh agak susah ini ngomong sama yang bukan masalah nggak susah, jadi abang juga nggak bisa semena-mena juga. Ibaratnya apa ya? Bentar. Menjas gitu bahwa Paulus itu bukan bertemu sama Yesus, kan seperti itu. Coba dengarkan saya berbicara ya. Kang Dito, apa yang ditanyakan sama Paulus setelah mendengarkan suara Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawaban Paulus ini menjadi pertanyaan juga. Siapakah engkau Tuhan? Jadi keyakinan yang seperti apa? Padahal Paulus sendiri menunjukkan di situ dia nggak tahu itu apakah itu Tuhan atau bukan. Iya. Tetapi feeling dia, ini hanya feeling, asumsinya dia yang mengatakan itu Tuhan. Siapakah engkau Tuhan? Kan begitu. Nah, Jadi frase di situ, apakah kamu meyakini bahwa Paulus ini pura-pura mengetahui yang ngomong tadi itu Tuhan? Itu ceritanya sebelum Paulus jadi rasul. Nggak tanya itu bro, makanya simak dulu. Gini loh bro, itu kan karena itu sebelumnya itu kan perjalanan Paulus untuk menganiaya ya pengikut Kristus kan seperti itu toh. Jadi Saulus ini kan di perjalanan tuh untuk menghabisi orang-orang pengikut Kristus. Masih tengah perjalanan, nah datanglah penampakan Tuhan Yesus kepada Saulus, kan seperti itu ceritanya itu. Masih ingat pertanyaan saya tadi itu? Bagaimana tiba-tiba Paulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Dasarnya Paulus mengatakan di situ bertanya, siapakah engkau Tuhan apa? Ya itu kan spontan dia itu Bang. Iya, parameternya Paulus di situ menyebutkan dengan bertanya siapakah engkau Tuhan, apakah dia sudah tahu itu Tuhan atau dia nggak tahu itu bukan Tuhan? Ya mungkin secara kedagingan dia dalil bang. Kita berbicara tentang karena ini bukan masalah dalil, ini kan masalahnya kan pengalaman hidup Saulus toh. Sebelumnya kan Paulus pengalaman pribadi sebelumnya dia. Paulus menuhankan siapa bang? Sebelum bertemu dengan yang dianggap Yesus itu, yang dia sebut Tuhan, dia menuhankan siapa bang? Ya bisa, ya saya nggak terlalu paham juga bang masalah agama. Cuman kan gini bang. Ya kalau nggak paham ngapain bang? Nanti memalukan sendiri bang. Ngapain saya malu jadi orang Kristen bang? Yang mengatakan Anda malu sebagai orang Kristen siapa tadi? Lah enggak, nanti dia bilang malu. Maksudnya maluin apa? Ya gimana nggak malu bang, ini arena diskusi, Anda nggak punya ilmu, landasan parameter, data apa yang Anda gunakan. Ya kalau Anda kalian merasa punya ilmu ya gini aja, lawan Edis, kan gitu kan ada tuh Edis lagi ternyata. Kalian aja nggak berani lawan Edis. Siapa yang nggak berani? Saya nggak berani. Siapa yang nggak berani? Ya kalian saya semua Pak Edis. Itu ke room dia. Saya Pak Edis. Mana ayat berapa tadi itu? Kang Dito ayat berapa tadi? Kisah para Rasul pasal 9 nomor 4. Ya udahlah Bang Sinaka dibawa dulu ya. Nggak ada Oke, ilmu siap. Ya, thank you Bang. Oke, siap.
Ya silakan Jos. Oh iya, oke. Kita baca ya. Kita baca ya. Ya silakan. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat di kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan. Katanya, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Apa yang harus kau perbuat? Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang Joshua bentar sebelum kepanjangan bentar. Ini Paulus ini bertobat dulu apa ngebunuh dulu? Di sini kayaknya dia di sini mau bertobat. Udah ngebunuh tapi kan? Udah. Coba baca lagi dari awal. Waduh. Saulus dari awal. Iya, di sini dia mau bertobat. Baca dari awal. Aduh, udah panjang banget masalahnya tadi. Dari awal, dari pertama baca tadi. Ayo. Iya, ini kan perikopnya Saulus bertobat. Nah, sementara itu berkuar-kuar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ya kan? Nah, bertobat dulu, ngebunuh dulu. Kenapa? Bertobat dulu, ngebunuh dulu. Bertobat, dia ini menceritakan Lanjut Bang Dito tuh. Ini cerita Paulus sedang bertobat gitu loh. Makanya nggak boleh dicoba-coba juga. Pertanyaan saya tadi apa Bang Yosua? Kenapa? Benar. Pertanyaan saya tadi apa? Masih ingat nggak? Apa itu pertanyaannya? Paulus sebelumnya menuhankan siapa? Kok tiba-tiba dia langsung menjawab suara itu, siapakah engkau Tuhan? Paulus sebelumnya nggak percaya Tuhan. Oh, nggak percaya Tuhan dia pertama. Dia orang Yahudi. Dia Yahudi. Dengar dulu. Orang Farisi dia. Kok malah nggak percaya Tuhan? Ngawur itu. Ya makanya dia pembunuh, makanya dia penjahat. Iya, dia orang Farisi. Orang Farisi, gini, orang Yahudi yang sektenya Farisi, yang benci Yesus. Kok dia ateis, nyarang gitu. Apa? Kok kenapa kamu ateis, gak percaya Tuhan, nyarang gitu. Paulus Farisi. Jadi dituduhnya Paulus. Sekte Farisi. Dituduhnya Paulus ateis. Kok dituduh ateis? Awalnya Paulus itu menyangkal Yesus, dia nggak percaya bahwa Yesus itu Tuhan awalnya. Iya, karena dia orang Yahudi. Nah, lalu dia bertobat karena tahu bahwa ya, jadi salah ya kalau lo nganggap Paulus nggak percaya Tuhan. Ngefitnah Paulus ateis, Paulus Yahudi. Iya, masalahnya awalnya sebelum dia bertobat dia nggak percaya sama Yesus. Ateis. Lanjut. Cuma ngelurusin dikit, ngawur. Enggak. Yang jadi saya mau tanya framing tadi. Aku bela Paulus loh. Saya nggak framing. Saya muslim yang bela Paulus. Kamu tadi framing. Saya Paulus dijelek-jelekin dituduh ateis. Kamu bilang Yahweh itu iblis di mana? Kamu bilang tadi Yahweh itu iblis di mana? Ayo. Diulang lagi. Ini poinnya saya sudah ngejelasin itu sudah nyampe Jakarta dari Surabaya. Anda minta mundur lagi ke Surabaya. Saya nyimak tadi, masalahnya kamu framing. Memang ada di dalam Alkitab tertulis iblis lah yang jadi bapakmu. Maksudnya di situ Yesus sedang mengusir iblis. Yesus sedang mengusir iblis. Yesus mengusir iblis, bukan dia yang kerasukan iblis.
Bukan. Oh ya? Dia nggak kena sihir. Yesus itu nggak kena sihir. Coba kita main data. Nabi Di situ menurut ahli-ahli Taurat, di situ ada tertulis menurut ahli-ahli Taurat dia kerasukan Belzebul. Pernah baca nggak? Markus 3 nomor 21-22. Dan kaum keluarganya juga menganggap dia tidak waras lagi. Jadi gini, Markus 3 nomor ke-20, 21, 22. Bacaannya di situ kaum keluarganya mendengarkan bahwa dia tidak waras lagi. Markus 1. Markus 21, 22. Kemudian ahli-ahli Taurat itu juga mengatakan ia kerasukan Belzebul. Ini kamu yang ngajak lompat-lompat loh. Ini macam mana sih? Markus pasal 3 nomor 20, 21, 2. Gimana sih kuping dipakai, Bang? Iya. Terus kenapa? Loh kok kenapa? Tadi Anda mengatakan Yesus tidak kerasukan iblis. Di situ kerasukan iblis gimana sih? Bentar. Oke, kita baca ya Mas dari ayat 20 ya. Silakan. Yesus dan Belzebul. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Belzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Ada ya? Jangan bilang saya menghujat ya. Di situ kamu ternyata baru membaca ini enggak? Kamu baru tahu kalau Yesus kerasukan Belzebul menurut orang Taurat. Betul. Jangan dipotong. Betul. Poinnya apa kalau nggak dipotong? Kau baca kepanjangan pun itu nggak akan hilang gitu loh, bro. Cuman masalahnya di sini, bro. Dengan penghulu setan, dia mengusir setan. Dia mengusir setan. Yesus itu mengusir setan. Iya. Terus apa kata Yesus? Apakah setan mengusir setan gitu? Kenapa? Coba baca lagi. Di sini tertulis dengan penghulu setan. Ia mengusir setan. Terus? Kita baca lagi. Terus? Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis cepat dapat mengusir iblis. Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Perumpamaan adalah iblis mengusir iblis. Iya, maksudnya dia berbicara kepada orang, sedangkan dia berbicara kepada ada orang di situ. Sedangkan bagaimana misalnya nih? Bisa kembali ke poin, Abang coba luruskan kepada saya atas dasar parameter apa Paulus menyebut suara itu, siapakah engkau Tuhan? Ngerti nggak sih poinnya? Berarti balik lagi ke kisah para rasul. Ya kan memang itu substansinya tadi. Substansinya kenapa menurut pemahaman kristologi Yahweh itu iblis di perjanjian lama. Kemudian di perjanjian baru Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Iya betul. Bapak itu bisa diartikan iblis nggak? Iya, bapaknya. Ya udah. Bapaknya sudah. Iblis. Iya, masalahnya jangan kamu framing bahwa Yahweh itu iblis. Bukan saya yang ngomong. Maksudnya gini loh. Iblis juga punya bapak, iblis juga punya Tuhan. Maksudnya gitu loh. Anda paham nggak? Misalnya jangan framing loh. Yahweh dewa Kanaan. Yahweh itu sang pencipta langit dan bumi, bukan Allah. Allah itu Yahweh dewa Kanaan. Jangan sampai Allah sama Yahweh. Allah itu abad ke-7. Boro-boro nyiptain apa? Nyiptain laler aja gak bisa. Yahweh dewa Kanaan ini loh, ini. Allah itu Tuhan orang Quraisy. Mana ya aku? Ini di ensiklopedia ya. Saya boleh nanya enggak? Bentar, mungkin Yahweh dewa Kanaan.
Saya boleh nanya nggak? Apapun boleh. Oke, coba apakah Al-Quran perkataan Allah? Betul. Berarti termasuk ayat Al-Hijr nomor 6 ya? Semuanya. Sesungguhnya Muhammad kau benar-benar gila. Ya emang. Ayatnya itu. Berarti Allah ngatain Muhammad gila. Kagak. Allah nukil perkataan orang tapir Quraisy. Loh, masalah itu perkataan Allah apa perkataan kafir? Aku kasih contoh ayat di Al-Quran. Itu ada kata gini, tatkala Musa berbicara kepada kaumnya, wa iqala Musa ya Bani Israel. Nah, kita umat muslim gak pernah menganggap bahwa itu adalah perkataan Nabi Musa. Tetapi itu adalah firman Allah, yang mana Allah mengutip cerita daripada Bani Israel. Sama seperti ketika ada orang tapir, Quraisy, penyembah berhala, saat itu menganggap Nabi Muhammad majnun, Allah menukil perkataan tapir Quraisy dan memasukkannya ke dalam Al-Quran sebagai hikmah bagi kita semua. Paham gak? Maksudnya? Aduh, jadi gini, di Al-Quran Allah gak hanya menukil perkataan orang tapir Quraisy, Allah pun juga menukil perkataan Nabi Musa misalnya. Oh iya, berarti mengambil Allah perkataan mengutip, gitu. Oh, Kira-kira nangkep nggak? Iya. Artinya mengutip perkataan orang lalu dimasukkan ke dalam Quran. Nah, jadi itu perkataan siapa? Orang tapir Quraisy atau perkataan Allah? Atau firman Allah? Iya, saya udah paham artinya. Berarti artinya perkataan orang dimasukkan Allah ke dalam Al-Quran gitu. Allah menceritakan kepada umat Islam. Ya kan, karena iya sama. Berarti kan itu dalikal kitabulahu raibafi, untuk petunjuk bagi kita semua, petunjuk yang terang. Oleh karena itu, sabar dulu Joshua ya. Oke. Ini hak kami jawab. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran ada cerita yang penting diceritakan agar kita mengetahui kejadian yang real pada saat itu. Untuk apa? Dalam surat Al-Baqarah dijelaskan dalikal kitabul la raiba fi hudallil muttaqin, petunjuk bagi kita, terang dunia bagi kita. Siapa kita? Orang-orang yang bertakwa. Nah, di Bible pun juga demikian. Banyak kok ketika Yesus misal, Tuhan pribadi keduamu, mengutip perkataan yang telah termaktub di dalam perjanjian lama. Bahkan kutipannya Yesus pernah salah. Ya, jangan kemana-mana dulu berarti. Kok jangan kemana-mana? Penjelasannya ya, masalahnya berarti artinya perkataan orang dimasukkan Allah ke dalam Al-Quran gitu. Ya dimasukkan. Allah mengutil. Allah punya prerogatif karena dia yang menurunkan Al-Quran dan dia pula yang menjaganya. Iya kan sama. Enggak sampai situ. Udah, jangan disimpulin kemana-mana. Ya kan itu kan perkataan orang kafir, betul nggak? Betul. Nah, perkataan orang kafir itu dimasukkan ke dalam Quran oleh Allah kan? Iya, agar kita tahu hikmahnya itu. Ya udah. Oke, saya kasih ilmu ini untuk Joshua. Jangan pernah menipu orang-orang Islam dengan mengatakan Al-Quran yang kau baca, yang kau pahami hanya terjemahan. Terjemahan bukan Al-Quran. Aku kasih ini kamu mata kuliah gratis, belajar Islam ya. Datanya kita bisa analisis di surah Yusuf ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Shadaqallahul adzim. Terjemahannya, sesungguhnya kami menurunkan Quran berbahasa Arab agar kalian memahami maknanya. Quran itu yang bahasa Arab apa yang bahasa Indonesia? Ya, udah kelihatan kan ya. Jadi pemahaman orang Islam nggak seperti kalian. Kalau kayak gini gimana? Malu nggak kira-kira? Kenapa ada terjemahan di situ? Terjemahan itu untuk memahami maknanya. Kan sudah jelas tadi itu. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran berbahasa Arab agar kalian memahami maknanya. Untuk pemahaman maknanya. Dari poin itu Al-Quran itu bukan terjemahan. Al-Quran itu yang dibaca, yang dilafazkan, yang tadi saya bacakan. Gitu loh Ten. Kalau dikasih tahu, oh begitu, itu yang bagus itu. Kalau dikasih pelajaran tuh, udah nggak bayar perpuluhan, ya kan? Dikasih pemahaman, baru bisa dimengerti.
Berarti Itu saudara, poinnya. berarti saudara Kang Di itu menyalahkan terjemahannya, bahwa terjemahan Siapa? Ada nggak statement saya menyalahkan terjemahan? Terjemahan sah-sah saja, tapi terjemahan itu bukan Quran. Kenapa Anda susah sekali untuk paham? Iya, masalahnya Apakah kan waktu saya- kecil Anda tidak terpenuhi kebutuhan protein Anda sehingga Tanya lagi. susah banget itu? Oke, saya nanya lagi. Gua tanya Saya lagi, jangan berpolemik. Mending tanya lagi, belajar. Udah, jangan Masalah- berpolemik. Oke, Kita baik saya- loh, ngasih kesempatan tanya. Iya, Kang Di. Masalahnya kan kita kan bukan orang Arab, bukan juga orang Islam. Ya udah, tanya lagi, nggak usah berpolemik. Nanti aku berpolemik, kamu kocar kacir loh. Iya. Saya lagi nggak pengen berpolemik, saya lagi baik hati. Pengen menjawab aja. Udah, tanya setelahnya. Aku mau nanya lagi. Polemik nanti kamu kabur. Oke, aku mau nanya lagi nih ya. Siapa tahu nanti saya tertarik ya kan. Jadi Al-Quran itu katanya kitab menyempurnakan. Ada nggak di Al-Quran? Ada nggak sih di Al-Quran itu nubuatan tentang nabi-nabi palsu? Kitab apa? Di Al-Quran itu nubuatan. Jaga. Premis pertamamu Al-Quran kitab apa? Kitab penyempurna. Coba cari dalilnya itu. Saya baca dari Al-Fatihah sampai Anas nggak pernah nemuin narasi seperti itu. Katanya membenarkan kitab sebelumnya. Membenarkan sama kitab yang menyempurnakan sama atau enggak? Ya hampir sama lah. Oh, hampir. Coba balik ke SD itu belajar bahasa Indonesia. Ya Kata membenarkan. Allah di Ali Imran, nazalna alaikal kitaba bil haqqi. Bil haqqi itu apa? Membenarkan. Musaddiqo lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Yakni kitab yang turun sebelum Al-Quran. Ada Taurat, ada Injil, ada Zabur. Membenarkan gitu ya. Ya membenarkan. Bahwa yang seperti pengakuan kaum musliman wal muslimin itu kan Allah itu kan maha tahu ya. Ini ganti pertanyaan berarti. Tadi katanya iya betul, masih nyambung ke situ. Maha tahu berarti udah pastinya juga dong Allah itu tahu siapa nabi palsu. Ada nggak? Ya jadi pertanyaan jadi poinnya, ada nggak di Al-Quran itu nubuatan tentang nabi palsu? Nubuatan tentang nabi palsu. Yang pertama gini, harus dipahami. Tolong di-mute dulu Joshua. Al-Quran turun kepada seorang khataman nabiyina. Apa itu khataman nabiyina? Nabi penutup, tidak lain dan tidak bukan, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika risalah kenabian itu sudah dikunci dan ditutup oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kesimpulannya Al-Quran tidak lagi membicarakan nabi-nabi yang akan datang atau punya apa ya, punya dulu followers banyak sekali. Itu ditumbangkan berbagai macam cara, ujung-ujungnya dihack. Padahal saya punya kan KTP asli, itu kan saya bikin akun itu kan pakai prosedur, pakai KTP, pakai email, pakai nomor telepon. Susah aja dianggap saya itu apa, dianggap apalah, ya nggak bisa lagi. Yang namanya sosial media ini kan mereka pakai yang namanya algoritma kan. Iya. Algoritma ini kan algoritma ini nggak bisa di apa ya, nggak bisa di susah juga. Makanya memang harus banyak akun tuh gitu. Iya. Saya kalau Facebook tuh Gus sampai 30 akun saya Gus. Waduh. Iya. 30. Kalau TikTok nih adalah beberapa gitu kan. Kalau dulu kan paling gampang dibikin kan nggak perlu pakai nggak perlu pakai nomor HP kan, cukup email aja. Email kan gampang. Nah, kalau sekarang kan email juga minta nomor HP kan. Iya. Ya sambil menunggu kerungkatan ngobrol aja dulu. Kayaknya rungkat ini kayaknya. Menunggu kerungkatannya, kewafatannya Komal.